masuk pada mata kuliah landasan problematika pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Syihabuddin. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pemikiran kritis, upaya mewujudkan pendidikan dasar SD atau MI yang berkualitas. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan dasar yang berkualitas itu seperti apa. Kemudian pembahasan yang kedua yakni mengenai pemikiran pendidikan yang berkualitas menurut teori atau undang-undang itu seperti apa. Dan yang ketiga, upaya mewujudkan pendidikan dasar SD atau MI yang berkualitas menurut tokoh. Tokoh yang kami ambil di sini ada 3, yakni yang pertama Al-Ghazali, kemudian yang kedua Plato, dan yang ketiga yakni Jean Piaget. Sekian yang dapat kami sampaikan. Silahkan menyimak pembahasan dari kami. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah wabah pandemi ini semangat kita tetap terjaga. Amin. Di sini hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 kita akan menginjak pada materi terakhir pada mata kuliah landasan dan problematika pendidikan dasar, yakni yang pertama judulnya adalah pemikiran kritis upaya mewujudkan pendidikan dasar SD atau MI yang berkualitas oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Mbak Indraswari, kemudian yang kedua yakni dengan saya sendiri Lailatul Zuhro. Di sini poin pembahasan yang kami ambil ada 3. Yang pertama, pendidikan dasar SD atau MI yang berkualitas. Subpoinnya yakni mengenai pengertian serta karakteristik dari pendidikan dasar yang berkualitas itu seperti apa. Selanjutnya, poin yang B yang kedua yakni upaya mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut teori. Di sini kami mengambil dari undang-undang. Selanjutnya yang ketiga yakni upaya mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut tokoh. Tokoh yang di sini kami ambil 3. Yang pertama yakni ada Al-Ghazali, yang kedua Plato, dan yang ketiga yakni Jean Piaget. Untuk yang pertama, pendidikan dasar SD atau MI yang berkualitas. Di sini terbagi menjadi 2 subpoin, yakni pengertian dan karakteristik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa sekolah dasar merupakan tingkat pendidikan yang menjadi pijakan pertama yang harus dilalui seseorang di bangku formal sebelum lanjut ke pendidikan menengah. Otomatis di sini SD atau MI merupakan sekolah dasar dan merupakan tingkatan pendidikan pertama atau pijakan pertama bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Kemudian yang kedua yakni sekolah dasar yang berkualitas merupakan salah satu wujud dari pendidikan dasar yang memiliki karakteristik harga pada input, proses, dan output dalam pelaksanaan edukasi. Jadi maksud di sini adalah sekolah yang berkualitas tentu mereka akan memiliki kualitas dari segi input, proses, maupun output dalam pelaksanaan edukasi pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, karakteristik sekolah yang berkualitas menurut Jerome S. Caro. Di sini terdapat 5 pilar penyusun sekolah yang berkualitas ataupun bermutu. Untuk yang pertama yakni ada fokus konsumen, yang kedua yakni ada keterlibatan total, kemudian yang ketiga ada pengukuran, yang keempat ada komitmen, serta yang terakhir yakni perbaikan berkelanjutan. Untuk fokus konsumen di sini yang dimaksud adalah peserta didik. Otomatis, sekolah dasar yang bermutu atau yang berkualitas memiliki pelayanan yang memfokuskan pendidikan untuk kebutuhan peserta didik dan apa yang menjadi harapan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik itu sendiri. Kemudian, poin yang kedua yakni keterlibatan total. Pelaksanaan pendidikan melibatkan semua komponen sekolah yang meliputi warga sekolah, warga masyarakat. Untuk warga sekolah sendiri di sini yakni meliputi kepala sekolah, guru, pendidik, staf, peserta didik, serta komite sekolah. Sedangkan untuk warga masyarakat, kita yang dimaksud di sini yakni melibatkan orang tua peserta didik, kerjasama dengan instansi lain maupun pemerintah. Selanjutnya, poin yang ketiga yakni pengukuran. Pengukuran di sini yang dimaksud adalah evaluasi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Jadi, sekolah dasar yang berkualitas atau yang baik adalah yang selalu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan yang dilakukan, sehingga
Mereka dapat mengetahui baik atau tidaknya pelaksanaan pendidikan yang telah terjadi. Kemudian yang keempat yakni komitmen. Komitmen di sini yakni janji antar sesama warga sekolah dalam meningkatkan budaya mutu sekolah, yakni tentang segala sesuatu berhubungan dengan pembelajaran, kegiatan ekstra, maupun manajemen berbasis sekolah dan UKS. Selanjutnya yakni perbaikan berkelanjutan. Prinsip sekolah yang bermutu adalah sekolah yang melakukan perbaikan secara terus-menerus atau berkelanjutan dan sebisa mungkin menghindari sajian pendidikan yang tidak baik. Oleh karena itu, sekolah yang berkualitas tentunya akan melakukan terus-menerus mengupgrade dirinya agar dia menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini sedangkan menurut Permendikbud tahun 2016, Standar Nasional Pendidikan di Indonesia yakni meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, yang dimana kedelapan standar tersebut telah dijelaskan oleh teman-teman pada presentasi sebelum-sebelumnya. Di sini, upaya mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut teori. Di sini kami ada 6 poin, yakni yang pertama, peningkatan kemampuan pembelajar. Kemudian yang kedua, yakni ada pemanfaatan lingkungan prasarana dan sarana. Selanjutnya yang ketiga, yakni pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang keempat, pengembangan tes evaluasi belajar. Dan yang kelima, yakni hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang keenam, kompetensi dasar dan sikap yang perlu dimiliki pembelajar atau guru. Di sini, dalam era globalisasi, fungsi pembelajaran tentu lebih penting untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dalam peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, meliputi beberapa aspek, di antaranya yakni proses belajar mengajar, melaksanakan penilaian, proses dan hasil belajar, kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin, dan komitmen pembelajaran terhadap tugas. Untuk yang pertama, peningkatan kemampuan pembelajar. Di sini terdapat 8 subpoin. Yang pertama yakni ada implementasi kurikulum. Di sini, setiap kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Setiap pembelajaran harus berupaya mengkaji dan memahami struktur program kurikulum yang berlaku, memahami tujuan pembelajaran, serta memahami buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan kurikulum. Otomatis, sekolah yang berkualitas tentu kurikulumnya pun juga bermutu. Selanjutnya yakni yang kedua, pengembangan program tahunan, program semester, dan persiapan mengajar, atau bisa disebut prota, promes, dan silabus. Di sini setiap guru dituntut agar mampu membuat program-program semester dengan melakukan kegiatan sebagai berikut, diantaranya yakni seorang guru mampu menjabarkan alokasi waktu pada silabus sesuai dengan waktu efektif menurut kalender pendidikan. Selanjutnya, seorang guru juga harus mampu menjabarkan materi setiap pokok bahasan untuk mata pelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya, guru pun juga harus mampu melaksanakan program semester yang telah disusun dan mengkaji hambatan yang dijumpai dalam penerapan program semester sebagai umpan balik perbaikan semester selanjutnya. Dan kemudian guru pun juga harus mampu membuat persiapan mengajar atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan di sini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, seorang guru harus sudah membuat RPP terlebih dahulu. RPP pun harus diketahui dan diteliti oleh kepala sekolah sebelum disajikan. Sehingga sebelum guru mengajar, ada sinergi antara guru dan kepala sekolah yang saling mengevaluasi demi terciptanya proses pembelajaran yang baik. Selanjutnya yakni yang poin C, penggunaan metode, media, dan sumber belajar. Di sini, metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi instruksional. Metode instruksional berfungsi
sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan maupun memberi contoh dan memberi latihan kepada siswa. Dan di sini metode, media, dan sumber belajar merupakan sarana alat bantu yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih mudah untuk memahami sebuah materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya yakni yang poin D, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di sini setiap pembelajar atau guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya mengatur ruangan dan menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai dan menyenangkan, karena ruangan dan suasana sangat mempengaruhi peserta didik dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian di sini guru juga harus mampu membuat kesimpulan materi yang telah disajikan agar peserta didik bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian guru pun juga harus dituntut untuk bisa memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Di sini tujuannya yakni agar peserta didik satu dan yang lainnya saling aktif ketika pembelajaran. Kemudian poin yang E yakni program perbaikan dan pengayaan. Ini bisa dilakukan dengan mengukur taraf ketuntasan belajar minimal. Di sini bisa dilakukan pengukuran baik secara individu maupun kelompok sebagai hasil ulangan harian. Selanjutnya, perbaikan program bisa dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kembali mengenai materi yang belum dikuasai maupun memberi tugas tambahan baik di dalam maupun di luar jam efektif. Di sini, guru juga bisa memberikan pengayaan kepada peserta didik yang telah menguasai bahan pelajaran. Nah, di sini selanjutnya yakni poin yang F, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk di sini yakni dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya meningkatkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, menetapkan waktu objek kegiatan sesuai dengan kondisi lingkungan, serta kegiatan ekstrakurikuler dapat disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan, misalnya seperti kepramukaan, UKS, peringatan hari-hari besar agama atau nasional, pengenalan alam sekitar, olahraga prestasi maupun kreativitas seni. Dan poin yang ketujuh atau yang G, kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan ini, guru atau pembelajar harus membimbing dan membantu peserta didik yang berbakat khusus. Otomatis, apabila ada seorang siswa yang memiliki bakat khusus, guru pun dituntut agar bisa dan mendampingi peserta didik. Selanjutnya, guru pun juga membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Jadi, bukan hanya siswa yang mengalami keaktifan belajar, akan tetapi siswa yang mengalami kelemahan belajar pun juga harus mendapat bimbingan dari guru. Kemudian di sini, guru juga harus mampu menyusun program BK bersama kepala sekolah, serta mengikutsertakan orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah agar tercipta sebuah hubungan yang baik dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Dan yang poin terakhir yang ke-8 yakni penerapan muatan lokal. Di antara kurikulum pada suatu sekolah dengan sekolah lainnya bisa saja berbeda, karena sekolah tentu memiliki kapasitas masing-masing, dan penerapan muatan lokal ini disesuaikan dengan daerah letak sekolah masing-masing. Selanjutnya yakni poin yang kedua, pemanfaatan lingkungan, prasarana dan sarana. Di sini ada perpustakaan, sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan yang terakhir yakni prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok. Untuk perpustakaan sendiri, di sini ruang perpustakaan yang baik harus tersedia ruang baca yang memadai, adanya petugas yang terampil, serta buku-buku yang tersusun rapi dan mudah ditemukan. Untuk yang poin sarana penunjang kegiatan kurikulum di sini, yakni menyediakan alat peraga, menyediakan alat tulis, administrasi, dan keperluan pembelajar sesuai dengan kebutuhan, serta setiap pembelajar harus berupaya memiliki perangkat kurikulum yang berlaku. Dan yang terakhir yakni prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok. Di sini, seorang guru bisa mengusulkan agar
pihak stakeholder mengadakan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan kebutuhan, mengadakan sarana dan prasarana yang dapat mendorong mengembangkan kreativitas siswa, serta sarana dan prasarana yang mampu menunjang pengembangan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya yakni poin yang ketiga, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Di sini yakni tujuannya sendiri, pelaksanaan monitoring dan evaluasi biasanya dalam dunia pendidikan disebut dengan supervisi. Supervisi dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan pembelajar dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Di sini mengelola proses pembelajaran yang baik, supervisinya meliputi persiapan mengajar, pelaksanaan proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, serta pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Dan selanjutnya yakni sarana. Pelaksanaan supervisi itu dilakukan oleh pengawas, meliputi kepala sekolah serta pembelajar mata pelajaran atau guru mapel. Nantinya aspek yang disupervisi terhadap kepala sekolah meliputi ketenagaan, kurikulum, serta sarana dan prasarana, proses pembelajaran, organisasi dan manajemen sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek yang disupervisi terhadap guru mata pelajaran meliputi bagaimana seorang guru dalam berpakaian yang rapi dan sopan, bahasa yang digunakan, penguasaan kelas, cara berdiri atau memperhatikan peserta didik, suara jelas dan lantang, pengelolaan kelas, serta dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yakni ada pengembangan tes evaluasi belajar. Di sini langkah awal dalam pengembangan tes yakni menetapkan spesifikasi tes, yaitu berisi uraian yang menunjukkan seluruh karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Spesifikasi tes sendiri akan mempermudah menulis soal, di mana para penulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama. Dan di sini penyusunan spesifikasi tes mencakup yang pertama menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi tes, dan menentukan panjang tes. Selanjutnya yakni yang poin ke B, kemampuan guru mengelola tes dan evaluasi belajar. Di sini seorang guru harus mampu menilai hasil belajar peserta didik untuk kepentingan pembelajaran. Guru juga harus dapat menerapkan prinsip-prinsip penilaian. Di antaranya, prinsip penilaian yakni adalah adil, terbuka, transparan. Kemudian, seorang guru harus dapat meningkatkan kemampuan menganalisa butir-butir soal. Hal ini penting dilakukan karena soal-soal yang dibuat tentu harus sesuai dengan KD dan indikator yang telah dibuat oleh seorang pembelajar atau guru. Kemudian yang kelima yakni hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini hubungan sekolah dengan masyarakat terdapat empat aspek. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik. Kemudian yang kedua, hubungan sekolah dengan instansi terkait. Kemudian yang ketiga, hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat. Serta yang keempat, yakni hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lainnya. Baik, untuk yang pertama, yakni hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik. Di sini ada berbagai upaya yang dapat dilakukan agar orang tua dan peserta didik itu dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu seperti apa. Misalnya, sekolah bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang program sekolah. Kemudian, sekolah juga bisa menyadarkan pihak orang tua peserta didik bahwa keterlibatan mereka dalam usaha peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan. Dan selanjutnya yakni sekolah juga bisa meningkatkan kesadaran orang tua peserta didik agar mau menyekolahkan anak-anak mereka sampai selesai atau tamat. Karena banyak fenomena sekarang itu anak yang putus pendidikan karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak di sekolah. Selanjutnya yakni yang kedua mengenai hubungan sekolah dengan instansi terkait. Sekolah perlu membina hubungan timbal balik dengan instansi terkait, misalnya dengan kepala desa, puskesmas, camat, polsek, dan posyandu. Dan upaya yang perlu dilaksanakan oleh sekolah antara lain
yakni bisa menginformasikan program sekolah, kemudian sesekali dapat mengundang pejabat pemerintah di luar Tiknas sebagai pembina dalam upacara bendera. Jadi, warga masyarakat atau instansi terkait di sini turut serta dalam kegiatan di sekolah. Selanjutnya yang ketiga yakni hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat. Program ini dapat dilaksanakan dalam bentuk yang pertama, bisa mengunjungi industri atau perusahaan untuk menambah pengetahuan peserta didik. Jadi di sini industri dan perusahaan itu juga bisa dijadikan sarana pembelajaran di luar kelas atau disebut dengan outdoor learning. Selanjutnya yang kedua yakni sekolah juga bisa mengundang tokoh-tokoh yang berhasil dalam bidangnya untuk memberikan ceramah di sekolah. Nah, ini bisa dilakukan ketika ada kegiatan talk parenting antara orang tua, guru, peserta didik, seperti itu. Kemudian yang keempat yakni hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lainnya. Di sini dalam usaha membina dan mengembangkan hubungan dengan lembaga pendidikan perlu dilaksanakan upaya sebagai berikut. Yang pertama yakni mengadakan kunjungan antar sekolah. Jadi antara sekolah satu dengan yang lainnya saling mengadakan kegiatan anjang sana agar hubungan silaturahim terjalin cukup erat. Selanjutnya, sekolah juga bisa memberikan informasi tentang perkiraan jumlah lulusan sekolah pada lembaga pendidikan setingkat di atasnya. Jadi, sekolah dasar bisa memberikan informasi kepada MTS atau SMP bahwa di sekolah ini lulusannya sekian, sehingga ada tercipta sinergi antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama. Kemudian, poin yang terakhir yakni keenam, kompetensi dasar dan sikap yang perlu dimiliki pembelajar atau guru. Ini meliputi 5 hal. Yang pertama, menguasai kurikulum dan perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua yakni penguasaan materi bidang studi. Kemudian yang ketiga, penguasaan metode dan teknik penilaian. Yang keempat, komitmen atau kecintaan pembelajar guru atau pembelajar atau guru terhadap tugasnya. Serta yang kelima yakni disiplin. Yang pertama yakni menguasai kurikulum dan perangkat pembelajaran. Kita tahu kurikulum merupakan pemandu dalam kegiatan pembelajaran. Otomatis seorang guru juga dituntut agar menguasai kurikulum dan perangkat pembelajaran. Dan selanjutnya penguasaan materi bidang studi. Di sini pembelajar atau seorang guru dapat menimba ilmu bagi para peserta didiknya. Otomatis karena guru adalah tempat menuntut ilmu, guru dituntut mampu menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga yakni penguasaan metode dan teknik penilaian. Di sini seorang guru yang profesional harus memiliki banyak keterampilan dalam mentransferkan pengetahuan kepada peserta didik. Karena kita tahu bahwa metode merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Apabila dengan metode yang tepat, otomatis peserta didik pun akan mudah dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian teknik penilaian yang efektif juga mampu mengefisiensi waktu pembelajaran yang ada. Selanjutnya yakni yang keempat, komitmen atau kecintaan guru terhadap tugasnya. Jadi, apabila seorang guru telah mencintai profesinya bahwa dia adalah seorang guru, otomatis dia akan melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan sebaik mungkin. Dan yang kelima yakni disiplin. Kita tahu bahwa kedisiplinan itu kan sangat diperlukan dalam proses pendidikan agar bisa menghasilkan suatu mental watak kepribadian yang kuat. Oleh karena itu, di sini tujuan disiplin ialah untuk kebaikan peserta didik maupun guru itu sendiri. Jadi, berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyiapkan pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah, diantaranya yang pertama, peningkatan kemampuan pembelajar. Otomatis di sini kemampuan guru harus ditingkatkan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan lingkungan. Dan yang ketiga, peningkatan prasarana dan sarana.
Kemudian yang keempat yakni melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terencana. Kemudian yang kelima pengembangan tes evaluasi belajar. Kemudian yang keenam yakni menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang ketujuh meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar atau guru. Apabila langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan, insya Allah upaya menyiapkan pendidikan berkualitas akan tercapai dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai poin pemikiran kritis mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut tokoh akan disampaikan oleh rekan saya yakni Mbak Indraswari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga di pagi yang cerah ini kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesehatan di tengah wabah yang tengah melanda saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indraswari yang merupakan pemateri pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran kritis mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut para tokoh, yang merupakan kelanjutan materi dari pemateri yang pertama yang disampaikan oleh Mbak Lailatus Zuhro. Pada materi yang disampaikan hari ini mengenai pemikiran kritis mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut para tokoh, pemateri hanya mengambil 3 tokoh yang memiliki peran besar untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas melalui pemikirannya. Di antara yang pertama adalah Al-Ghazali, yang kedua Plato, dan yang ketiga adalah Jean Piaget. Yang pertama adalah Al-Ghazali. Untuk mengetahui konsep pendidikan, Al-Ghazali dapat diketahui dengan cara memahami yang berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan dalam pandangan Al-Ghazali. Di antaranya yang pertama adalah tujuan pendidikan, yang kedua konsep kurikulum, yang ketiga metode pengajaran, yang keempat kriteria guru yang baik, dan yang kelima adalah sifat murid yang baik menurut Al-Ghazali. Tujuan dan konsep pendidikan dalam pandangan Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan itu dibagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah tujuan jangka panjang, yaitu bagaimana pembelajaran itu dapat menjadikan siswa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan jangka pendek, yaitu bagaimana proses pembelajaran itu dapat digunakan manusia untuk meraih profesinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya secara maksimal untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, konsep kurikulum. Menurut Al-Ghazali, konsep kurikulum berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ilmu-ilmu yang terkutuk baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu-ilmu yang dipelajari tidak memberikan manfaat kepada yang mempelajarinya. Di antaranya adalah ilmu sihir. Yang kedua, ilmu-ilmu yang terpuji baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu-ilmu yang erat hubungannya dengan peribadatan dan macam-macamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu-ilmu terpuji dalam kadar tertentu, yaitu ilmu-ilmu yang boleh dipelajari akan tetapi memiliki batas dalam mendalaminya, di mana ketika seseorang mendalaminya secara berlebihan atau banyak, itu dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kesemarutan antara keyakinan dan keraguan yang dapat membawa kepada kekafiran, seperti ilmu filsafat. Yang selanjutnya, metode pengajaran pendidikan menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, metode pengajaran itu dibagi menjadi 2, yaitu metode pendidikan agama, dan yang kedua adalah metode yang berkaitan dengan pendidikan akhlak.
Metode pendidikan agama menurut Al-Ghazali itu dimulai dengan hafalan dan pemahaman. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Setelah itu, penegakan dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang dapat menguatkan akidah, di mana Al-Ghazali menyatakan bahwa pendidikan agama itu harus mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Yang kedua adalah berkaitan dengan pendidikan akhlak, yaitu bagaimana pengajaran harus diarahkan kepada pembentukan akhlak yang mulia. Selanjutnya adalah kriteria guru dan murid yang baik menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, bagaimana pendidikan itu dapat berjalan dengan baik, itu guru dan murid harus sama-sama memiliki sikap yang baik. Di antara sifat-sifat yang baik atau kriteria guru yang baik menurut Al-Ghazali adalah yang pertama, guru harus memiliki belas kasih kepada orang-orang yang belajar dan memperlakukan mereka seperti anak-anaknya. Yang kedua, guru harus mengikuti pemilik syarak, yaitu Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, guru tidak boleh meninggalkan sedikitpun dari nasihat-nasihat guru. Tidak hanya guru yang harus memiliki sifat baik dalam proses pembelajaran, siswa pun juga harus memiliki sikap yang baik dalam menuntut ilmu menurut Al-Ghazali yang terdapat dalam kitab Ihya Ulum Al-Ad-Din. Di antaranya, kriteria murid yang harus dimiliki ketika mereka belajar adalah seorang murid harus memiliki jiwa yang bersih. Yang kedua, seorang murid yang baik juga harus menjauhkan diri dari hal yang bersifat duniawi. Yang ketiga, seorang murid hendaknya mempunyai sifat yang rendah hati atau tawadu. Berdasarkan konsep pendidikan yang sudah dipaparkan oleh Al-Ghazali, jika dikaitkan dengan konsep tujuan pendidikan di Indonesia, terdapat kesamaan, yaitu bentuk ketakwaan kepada Tuhan, serta pengembangan potensi manusia menuju manusia yang sempurna, sehingga secara konseptual hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pemikiran bagi pengembangan tujuan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, dalam konsep kurikulum menurut Al-Ghazali itu lebih kepada pendidikan agama dan pendidikan akhlak, di mana keduanya juga dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan kurikulum nasional yang menyebutkan bahwa peningkatan iman dan takwa menjadi kerangka pertama dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, dalam pengembangan akhlak sendiri itu juga dibutuhkan di masa yang akan datang, mengingat masalah karakter bangsa yang terjadi di Indonesia saat ini begitu mengkhawatirkan. Selain itu, di dalam kriteria guru dan murid yang sudah disampaikan Al-Ghazali itu juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi pendidikan di Indonesia, bahwa guru dan murid harus memiliki sifat-sifat yang baik yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Ketika guru dan murid memiliki sifat-sifat yang baik dan mereka berjalan secara bersamaan, maka hal tersebut akan memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara selaras, sehingga terjadi keseimbangan dan tidak menimbulkan berbagai kekacauan atau masalah-masalah yang seperti dapat kita lihat pada saat ini. Yang kedua, pemikiran kritis mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut Plato. Konsep pendidikan Plato. Menurut Plato, pendidikan didasarkan pada pengertian logis psikologi manusia. Artinya, sistem pendidikan yang logis memerlukan integrasi antara intelektual dan emosi. Dalam konsep pendidikan Plato, terdapat cita-cita pendidikan Plato, yaitu yang pertama, tugas individu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi, pendidikan harus diselenggarakan untuk dan oleh negara. Yang kedua, Plato membedakan 3 fungsi pada manusia, yakni pikiran, keinginan, dan kemauan, di mana ketiga fungsi itu disejajarkan dengan 3 golongan dalam masyarakat. Adapun golongan tersebut adalah
1. Golongan yang mengutamakan pikiran, yakni golongan pengajar. 2. Golongan yang mengutamakan keinginan, yaitu golongan pengusaha. Dan 3. Golongan yang mengutamakan kemauan, yang membawa mereka kepada keberanian, yaitu golongan militer. Melalui pendidikan, Plato bermaksud mendapatkan orang-orang yang baik, di mana orang-orang yang baik itu dapat menduduki tempatnya dalam golongannya masing-masing. Menurut Plato, dalam pendidikan dapat membuka pengertian kebijakan, yaitu pengertian yang baik membawa akibat yang baik atau perbuatan yang baik, sedangkan perbuatan yang tidak baik akan menghasilkan pengertian yang salah atau yang tidak baik. Dalam konsep pendidikan Plato menempatkan kebijakan intelektual di tempat yang tinggi. Selain kebijakan intelektual, dalam rencana-rencana pendidikannya, Plato juga menempatkan kebijakan moral dan latihan kemauan. Selain itu, juga pendidikan fisik dan jasmani. Plato menempatkan pendidikan fisik dan jasmani karena Plato beranggapan bahwa kekuatan jasmani dapat membantu kekuatan moral dan intelektual, karena semuanya berhubungan dengan kebaikan disiplin dan keselarasan dalam pikiran dan tabiat dengan keutamaan yang sama dalam tubuh manusia. Di antara kebijakan-kebijakan intelektualnya, Plato memasukkan juga kepandaian, yakni kesanggupan untuk membuat barang, dan kebijakan praktis, yakni kesanggupan menimbang secara tepat terutama dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi konsep pendidikan Plato terhadap pendidikan. Dalam pendidikan, konsep pendidikan Plato menghasilkan 3 aspek. Yang pertama, pemerataan memperoleh pendidikan. Yang kedua, kualitas dan relevansi pendidikan. Dan yang ketiga, manajemen pendidikan, yakni terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Menurut Plato, tujuan akhir dari pendidikan adalah meningkatkan perkembangan jiwa setiap individu yang akhirnya mampu membuat pertimbangan yang tepat dan mampu memperhatikan susunan kehidupan yang sebenarnya. Sehingga di dalam dunia pendidikan, Plato juga menempatkan aspek sosial sebagai aspek yang penting. Plato berpendapat bahwa dalam dunia pendidikan, aspek sosial sangat berkaitan dan memiliki hubungan yang kuat dengan konsep dasar pendidikan. Hal ini dikarenakan aspek sosial inilah yang memberi kerangka budaya, bagaimana dan dari mana pendidikan tersebut bergerak dan berkembang dalam memindahkan budaya, memilih serta mengembangkannya. Sehingga esensi pendidikan berdasarkan Plato adalah pendidikan yang mampu menyentuh aspek sosial, yakni pendidikan yang mencerminkan karakter masyarakat, sehingga pendidikan melahirkan individu-individu berkarakter dan berintelektual tanpa meninggalkan luhur-luhur masyarakat. Pendidikan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada kesenjangan antara pendidikan di kota-kota besar dengan pendidikan di daerah atau di kota-kota kecil. Dari konsep pendidikan menurut Plato dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan tujuan pendidikan di Indonesia, di mana dengan adanya konsep tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia pada masa mendatang dapat meningkatkan pemerataan dalam memperoleh pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan, dan yang ketiga, manajemen pendidikan yang baik serta terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi, sehingga mampu melahirkan individu-individu yang memiliki karakter kuat dan berintelektual tanpa meninggalkan norma-norma yang dimiliki oleh bangsa.
Dan yang ketiga adalah pemikiran kritis mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut Engine Piaget. Terdapat 4 aspek yang akan pemateri sampaikan mengenai pemikiran kritis mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas menurut Engine Piaget. Yang pertama adalah persepsi Piaget, yang kedua hasil karya Piaget dalam dunia pendidikan, yang ketiga tanggapan teori Piaget dalam dunia pendidikan di Indonesia, dan yang keempat implementasi teori Piaget dalam dunia pendidikan di Indonesia. Persepsi Piaget tentang pendidikan. Terdapat beberapa persepsi Piaget mengenai pendidikan. Di antaranya yaitu Piaget menyatakan bahwa memaksa merupakan metode mengajar yang paling buruk, karena tanpa paksaan, siswa akan merekonstruksi apa yang dipelajarinya jika siswa tersebut aktif bereksperimen. Persepsi lain yang mendasar adalah pentingnya partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Jadi, proses belajar yang baik menurut Piaget adalah mengajarkan siswa untuk berinkuiri. Sehingga belajar yang sebenarnya adalah mengatasi, mengkonstruksi kembali, dan menemukan kembali yang dilakukan oleh siswa sendiri. Jika dikaitkan dengan psikologi menurut pandangan Piaget, psikologi modern mengajarkan kita bahwa hasil intelijensi adalah melalui tindakan. Karena hal itu, maka latihan penelitian harus ada dalam setiap strategi belajar mengajar. Hasil karya Piaget dalam dunia pendidikan. Piaget merupakan psikologi pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam dunia pendidikan. Konstruktivisme dalam dunia pendidikan dapat diartikan bahwa pengetahuan yang diperoleh seorang anak merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru yang diperolehnya. Dalam teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget, pengetahuan atau konsep yang dimiliki anak dapat diperoleh melalui 2 cara, yakni yang pertama adalah asimilasi, yaitu integrasi atau perpaduan konsep awal dan konsep baru. Yang kedua adalah akomodasi, yakni terbentuknya konsep baru yang berbeda dengan konsep awal yang dimilikinya. Proses asimilasi dan akomodasi yang dikemukakan dalam teori konstruktivisme Piaget dapat terjadi atas dasar adanya skema yang dimiliki setiap anak. Menurut Piaget, skema adalah struktur pengetahuan awal yang ada dalam pikiran seseorang, di mana skema tersebut bisa berubah seiring dengan perkembangan intelektual anak dan penambahan pengalaman yang dimiliki anak. Contohnya, anak memiliki skema awal bahwa semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi dengan saya, yakni pemateri Lailatul Zuhro. Saya akan menyambung penjelasan dari rekan saya, yakni Mbak Endras. Di sini poin pembahasan yang terakhir yaitu tingkat kognitif menurut Engine Piaget. Di sini Piaget membedakan tingkat kognitif anak menjadi 3, yaitu tingkat sensori motor untuk anak yang baru lahir sampai usia 18 bulan. Pada tahap ini, bayi memperoleh pengetahuan melalui aktivitas fisik. Contohnya yaitu seperti anak kecil atau anak bayi yang melihat dan mendengar dengan gerakan seperti menggapai maupun menyentuh. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat praoperasional untuk anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mendapatkan pengetahuan melalui tindakan simbolik. Nah, tindakan simbolik yaitu anak kecil melakukan mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, awan, dan benda lainnya. Selanjutnya yakni tingkatan yang ketiga, tingkat operasional konkret untuk anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak memperoleh pengetahuan simbolik dan logis. Di sini misalnya yakni apabila ada seorang guru memberikan batang lidi yang memiliki ukuran panjang bermacam-macam. Kemudian anak tersebut disuruh agar mengurutkan batang dari panjang yang terkecil ke terbesar. Seperti itu. Jadi pada usia tingkat operasional konkret ini, anak sudah memperoleh pengetahuan secara simbolis maupun logis.
Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon ditambahi dan diluruskan. Dan apabila penjelasan dari kami ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.